Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha atau bisnis. Prinsip utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang dicapai pada akhir masa produksi. Adapun tujuan evaluasi kelayakan usaha, terdapat beberapa kegunaan dari kelayakan usaha, yaitu 1. Memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Yang kedua, memperkecil resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Yang kedua ada tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Secara umum, studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek pemasaran, yang kedua ada aspek teknis, yang ketiga ada aspek finansial atau keuangan, yang keempat ada aspek lingkungan. Nah, dalam kenyataan, tidak semua aspek harus diteliti, hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis lebih lanjut. Berikut ini beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam wirausaha. Yang pertama, keseluruhan posisi usaha. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Yang terakhir, pikirkan target kalian selanjutnya. 5. Evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu 1. Secara rutin atau berkala. 2. Secara insidental. Yang kelima yaitu setelah membangun sistem evaluasi kinerja dalam kelompok kalian, maka perlu dilakukan pengaturan jadwal dengan memperhatikan yang pertama, formulir evaluasi, pengukuran kinerja, pedoman umpan balik, dan prosedur disipliner. Yang kedua, memutuskan kapan untuk melakukan evaluasi kinerja. Perencanaan pengembangan usaha adalah mengatur proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan pengadaan peralatan usaha untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan usaha, di mana yang pertama harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, dapat dibuat secara fleksibel dan realistis. Yang ketiga, harus mencakup semua aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir, harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien. 3. Manfaat perencanaan pembangunan usaha. A. Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pembangunan usaha. B. Mengamankan kelangsungan hidup pembangunan usaha. C. Meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pembangunan usaha. D. Sebagai pedoman wirausaha dalam melaksanakan pembangunan usaha. E. Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi dalam rangka pelaksanaan pembangunan usaha. F. Sebagai alat berkomunikasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha. G. Sebagai alat untuk memperkecil resiko dalam pelaksanaan pengembangan usaha. H. Memperbesar peluang usaha dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha. I. Sebagai alat pengendalian pengembangan usaha. Dan J. Sebagai alat memudahkan bantuan kredit modal usaha dari bank dalam rangka pengembangan usaha. Yang keempat, yaitu tujuan perencanaan pengembangan usaha. Yang pertama, ada membantu wirausaha untuk berorientasi ke masa depan dalam pengembangan usaha. Yang kedua, ada mengkoordinasikan keputusan dan menentukan gagasan dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, ada membantu wirausaha meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar dalam pengembangan usaha. D. Membantu wirausaha meningkatkan akses dan penguasaan teknologi dalam pengembangan usaha. Yang E. Membantu wirausaha meningkatkan akses sumber modal usaha dan memperkuat struktur modal dalam pengembangan usaha. Dan terakhir, yang F. Membantu wirausaha meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen dalam rangka pengembangan usaha. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Yang pertama, wirausaha ini harus menetapkan gambaran hasil produksinya dengan tepat. Yang kedua, wirausaha ini harus menciptakan saluran distribusi yang tepat. Yang ketiga, wirausaha dapat membuat produksi. Yang keempat, wirausaha dapat mengendalikan dan mengawasi produk. Dan yang terakhir, wirausaha ini dapat mencari dan memperoleh bahan baku.